Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, kalau udah ada pertanyaan tetap masih kajian dulu. Karena kegiatan ibu-ibu itu kalau pertanyaan ngobrol. Jadi diharap ibu-ibu ya, antara tanya jawab ini tolong diperhatikan. Insyaallah ya, ibu-ibu akan banyak mendapatkan faidah-faidah insyaallah. Saat apabila lingkungan kita lingkungan yang tidak baik dan saya tidak bisa menjaga atau menahan hawa nafsu, apa solusinya ya Ustaz? Solusinya yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah SAW mengatakan indah baikat, banyak-banyaklah kamu tinggal di rumahmu. Ketika lingkungan kita lingkungan yang rusak, apabila kita bergaul dengan masyarakat ternyata kita malah terpengaruh, maka solusi yang pertama adalah tinggallah di rumah. Kurangi pergaulan kita. Ya. Solusi yang kedua, kita pindah lingkungan. Karena dengan cara kita pindah ke lingkungan yang baru yang disitu banyak orang saleh, insyaallah itu akan menjadikan kita terpelihara keimanan kita. Saya dalam hadis yang disebutkan ada orang yang telah membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertanya kepada seorang alim, seorang rahib. Maka si alim ini berkata apa? Maka si alim ini mengatakan, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang menghalangi kamu dari taubat? Tapi tinggalkanlah tempatmu yang buruk itu dan pergilah ke suatu negeri sana yang di sana banyak orang-orang saleh. Fa'budillah ma'ahum, beribadalah kepada Allah bersama mereka. Berarti ya, kalau kita punya lingkungan yang buruk seperti itu, sementara kita sendiri tidak bisa menahan hawa nafsu kita, maka solusi yang pertama tadi, kita banyak-banyak tinggal di rumah. Kita banyak fokus ibadah, fokus menuntut ilmu, ya, kurangi pergaulan. Kalau bisa kita tidak bergaul dengan orang-orang yang buruk, hanya orang-orang soleh saja yang kita bergaul dengannya. Makanya Rasulullah SAW apa? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa yang dia berteman. Ini ya, Allahu a'lam jawaban dari saya. Tafadhal. Bismillah. Pertanyaan pertama, belakangan ini fitnah besar yang menimpa umat Islam, yaitu fitnah aliran Syiah dan fitnah ISIS. Di antara dua fitnah itu mana yang lebih berbahaya bagi umat Islam khususnya? Mohon pencerahannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah Syiah itu lebih berbahaya daripada fitnah ISIS ya. Jadi fitnah Syiah lebih berbahaya dari fitnah ISIS. Dan mungkin bisa dikatakan berlipat-lipat ya. Karena ISIS ini walaupun dibesar-besarkan, sesungguhnya tidak terlalu besar ya, dari fitnah Syiah. Karena Syiah dan secara khusus adalah Rafidhah itu menghancurkan akidah kaum muslimin
Karena sesungguhnya akidah Syiah, Rafidhah dengan akidah kaum muslimin adalah berbeda. Karena orang-orang Syiah memiliki kitab tersendiri, di mana Quran yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah menurut mereka telah ada penambahan atau pengurangan atau perubahan. Sedangkan kita meyakini bahwa Quran yang ada di tengah-tengah kita hari ini adalah terjaga dari setiap penambahan, pengurangan, dan perubahan. Yang kedua, juga berbeda dengan ahli sunnah tentang hadisnya, di mana orang-orang Rafidhah ataupun orang-orang Syiah sesungguhnya dalam hakikatnya mereka mengklaim bahwa periwayatan agama ini hanya dari Ahlul Bait saja. Jadi tidak melalui para sahabat yang lainnya. Ya, seperti adanya hadis palsu yang berbunyi ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Hadis maudhu ini, hadis palsu, memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama ini lebih rendah, seolah-olah pintu ilmu itu hanya dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, jadi tidak dari sahabat yang lainnya. Dan konsekuensi yang kedua lebih berbahaya, yaitu menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima ilmu dari Ali, karena Nabi SAW sebagai kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi yang menerima wahyu sesungguhnya Ali, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang Syiah memiliki keyakinan dari Syiah Al-Ghurabiyah bahwa malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Mereka mengatakan kana Muhammadun asbahu bi Ali minal ghurabi minal ghurab. Mereka mengatakan keadaan Muhammad itu percis wajahnya seperti Ali, seperti burung gagak dengan burung gagak. Maka Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu. Faqala atau Jibrilu, lalu Jibril itu salah alamat. Ya, jadi Jibril itu salah alamat. Ya. Maka mestinya menyampaikan kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Jadi ini juga salah satu perkara yang sangat beda hadisnya. Yang ketiga, ijma'nya juga beda. Kalau ijma' menurut ahli sunnah adalah ijma' sahabat atau ijma' ulama. Tetapi menurut orang Syiah yang dimaksud dengan ijma' adalah apabila satu ungkapan dikatakan oleh salah seorang di antara imam yang 12, mau itu ada riwayatnya, ada sanadnya atau tidak, maka itu dinamakan ijma'. Kalau ijma' ahli sunnah berbeda. Maka para ibu, para bapak, Syiah dengan Islam, Syiah dengan umat Islam bagaikan timur dengan barat. Syiah dengan ahli sunnah adalah bagaikan timur dengan barat. Kemudian berbahaya juga untuk umat Islam dan negara. Kenapa? Karena perlu dipahami bahwa Syiah itu mengkafirkan selain mereka. Yang kedua, menghalalkan darah ahlu sunnah. Yang ketiga, menghalalkan harta ahli sunnah. Dan di situ telah banyak buktinya, sebagaimana apa yang terjadi di Syria dan apa yang terjadi di Yaman hari ini dan terjadi di negara-negara yang lainnya. Maka dengan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bahaya Syiah lebih dahsyat ketimbang bahaya ISIS. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Saha anu nampi warisan ti Nabi. Oke, bahasa Sunda. Padahal Rasul tinggalkan Quran hadis. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna warathul ilm. Ya, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para ulama itu pewaris para nabi.
Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi mereka, para nabi itu mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Yang menjadi pewaris para nabi siapa? Para ulama. Namun sikap manusia kepada ulama ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, yang berlebih-lebihan kepada ulama, sehingga mereka menganggap seakan ulama itu bagaikan nabi yang tidak pernah salah. Akhirnya apa? Semua yang diucapkan ulama seakan-akan itu sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Maka ini adalah sebuah sikap yang sangat salah. Kelompok yang kedua, yang mengatakan kita tidak butuh ulama, cukup Al-Quran dan hadis. Ulama juga manusia kok sama saya. Ya, sehingga akhirnya apa? Mereka langsung ambil hadis, pahami sendiri tanpa melihat bagaimana pemahaman para ulama. Sementara ia bukan ahlinya. Ya, maka ini pun juga sebuah kesalahan yang fatal. Kelompok yang selamat yang seperti apa? Yaitu mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis melalui tangan-tangan para ulama. Tapi mereka tidak menjadikan ulama sebagai apa? Ya, parameter untuk menilai Al-Quran dan hadis. Tapi mereka jadikan Al-Quran dan hadis sebagai tolak ukur dalam menilai pendapat para ulama. Tetap mereka tidak keluar dari pendapat-pendapat para ulama. Tetap mereka mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Mereka tidak keluar dari ijma' para ulama. Apabila para ulama berselisih menjadi 2 pendapat, mereka hanya mengambil salah satunya dan tidak membuat pendapat yang ketiga. Demikian mereka berusaha untuk mengikuti para ulama tapi tidak mengkultuskan para ulama. Makanya subhanallah ya, kita lihat di Indonesia ini terkadang banyak orang yang sangat mengkultuskan ulama, seakan-akan ulama itu seorang yang tidak pernah salah. Akhirnya ia itu fanatik, buta, taklid. Semua yang diucapkan ulama A, B tidak boleh disalahi, seakan itu sebuah kebenaran. Ini adalah perkara yang menyimpang. Maka pahami bagaimana kita menghormati ulama. Ya, pahami bagaimana kita bersikap para ulama. Allahu Akbar. Ya. Bismillah. Pertanyaan kedua. Khilafah Islam hanya akan tegak ketika datangnya Imam Mahdi. Apakah ada muslim sejati sebelum tegaknya khilafah Imam Mahdi? Berhubung banyaknya aturan Islam yang belum tegak sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu makomnya juga sempit sekarang untuk membahas tentang Imam Mahdi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jawabannya untuk menjadi mukmin yang sejati tidak disyaratkan harus adanya khalifah dan harus tegaknya khalifah. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nahaitukum anhu fajtanibuh wa idza amartukum bihi an fa'tu minhu mastata'tum. Jadi seorang muslim dia bisa menyempurnakan keimanannya dan keislamannya, dan dia akan bisa menjadi mukmin yang sejati tanpa harus tegaknya khalifah dan tanpa adanya khalifah.
Dalam arti pemimpin yang kaum muslimin semuanya dipimpin satu. Karena Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kamu. Allah tidak membebankan sesuatu kepada kita, sesuatu yang kita tidak mampu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu diperintahkan kepada sesuatu, maka datangkanlah olehmu, lakukan olehmu apa yang kamu mampu. Dan apabila dilarang akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Kalaulah khilafah itu sebagai syarat akan menjadi sempurnanya iman kita dan keislaman kita, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau meninggal dunia sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yang mereka meninggal dunia sebelum berhijrah ke Madinah, dan seterusnya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa melaksanakan Islam tidak dikatakan sempurna, melaksanakan iman tidak dikatakan sempurna, kecuali kalau kita telah ada khilafah dan telah ada daulah yang dinamakan khilafah, maka itu adalah kekeliruan. Dan yang sangat kelirunya juga, bahwa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin hari ini dia wajib mentaati pemimpinnya yang muslim, yang berada di negaranya, dan dia mengakui itu adalah sebagai imamnya, dan dia berbaiat dan mentaatinya selain maksiat kepada Allah, dan dengannya dia akan menyempurnakan iman dan ketakwaannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Ustadz, bagaimana cara menghadapi zaman sekarang ini yang banyak menyimpang dari dasar-dasar Islam? Memang kita hidup di zaman yang penuh dengan penyimpangan, fitnah dan yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita rambu-rambu, bimbingan-bimbingan bagaimana kita hidup di zaman fitnah. Yang pertama, sibukkan dengan menuntut ilmu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu katsirin su'aluhu katsirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun min al-ilm wa sayati zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun min al-amal. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, ya, kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramanya sedikit, yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak, dan beramal lebih baik daripada berilmu di zaman tersebut. Dan nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, yang ulamanya sedikit, penceramanya banyak, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tapi dari sisi pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena di saat ilmu sangat dibutuhkan, disitulah ya nilai menuntut ilmu semakin besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya penyimpangan itu karena apa? Karena sedikitnya orang yang paham tentang ilmu, sehingga akhirnya terjadilah penyimpangan yang sangat banyak. Maka dari itulah bimbingan Rasulullah yang pertama adalah banyak-banyak kita menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu syariat. Bimbingan beliau yang kedua apa? Ya, yang disebutkan dalam riwayat Nasai dan Imam Muslim. Ya kan, yang dikutip Imam Muslim dan Nasai, bahwa Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang munculnya fitnah, Rasulullah, ya, taji'ul fitnah
datanglah fitnah, fayaqul mu'min, hadhihi muhlikati. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Tsumatan kashif, kemudian pergilah fitnah itu. Tsumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lain. Fayaqul mu'min, hadhihi wa hadhihi. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Di sini Rasulullah mengatakan di zaman yang penuh fitnah, penting istiqomah sampai akhir hayat. Bagaimana cara istiqomah? Banyak. Di antaranya kita hanya berteman dengan orang-orang saleh. Di antaranya kita tinggalkan kemaksiatan. Di antaranya kita banyak memperbanyak amalan-amalan yang mengokohkan hati kita. Ya, seperti sholat tahajud, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah di masjid. Semua ini adalah amalan-amalan yang mengokohkan hati kita. Kemudian bimbingan selanjutnya adalah untuk banyak-banyak mendekat kepada para ulama. Karena di zaman yang penuh fitnah seperti ini, yang banyak penyimpangan, kita sangat butuh ulama yang bisa memperkenalkan kita kepada yang hak dan yang batil. Iya. Mereka yang kita tanya. Allah berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka justru ya di zaman sekarang, ketika kita tinggalkan ulama, sulit sekali kita mendapatkan bimbingan yang terbaik. Maka para ulama besar yang betul-betul kokoh keilmuannya, yang kita jadikan rujukan di zaman yang penuh penyimpangan seperti ini, Allahu Akbar. Ana pengen ke kamar mandi dulu. Bismillah. Ustaz, saya mau nanya bagaimana caranya untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan bisa kembali taat kepada Allah. Syukron. Kiat-kiat agar kita tidak mengikuti hawa nafsu dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ada dua yang paling pokok. Yang pertama, pahamilah berupa ancaman-ancaman Allah bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Apa musibah yang akan menimpa dia di dunia dan apa musibah yang akan menimpa dia di akhirat. Di mana musibah yang akan menimpa dia di dunia, kesesatan. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Barang siapa yang membantah Rasul setelah sampai kepadanya penjelasan dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka dia akan digelimbangkan dalam kesesatan dan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi barang siapa yang berpaling dari dalil dan mengikuti hawa nafsu, di dunia akan ditimpakan musibah berupa kesesatan dan di akhirat akan ditimpakan azab. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ketahuilah berupa pahala, ganjaran
yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar akan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Ada ungkapan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, an-naimu la tunalu bin naim. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala matar rohah, qala ar-rohatu inda awali qadami yadu'uha fil jannah. Para ulama mengatakan kenikmatan, yaitu nikmat surga, tidak akan didapat dengan kenikmatan. Tetapi nikmat surga didapat dengan ujian-ujian. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah semuanya tantangan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, kapan sih istirahat? Kapan sih senang-senang? Artinya kenikmatan yang tidak ada rintangan, kenikmatan yang tidak ada tantangan kapan? Kata beliau, ketika seseorang itu menginjakan kakinya di surga. Jadi lamun surga kakarak moal aya rintangan. Salila orang di dunia, maka rintangan ini akan ada. Maka ujian ini akan ada. Dan setiap mukmin derajatnya di surga tergantung rintangan yang dia dapatkan. Al jaza'u min jinsil amal. Yaitu apa? Bahwa pahala bagi seseorang itu tergantung juga amalnya. Jadi yang akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk kenikmatan-kenikmatan itu. Satu lagi pertanyaan. Ini pertanyaan tadi, bagaimana agar kita selalu istiqomah dan bisa untuk istiqomah? Sebab istiqomah banyak ya, tapi saya akan sebutkan secara singkat dalam waktu 5 menit sebagai berikut. Yang pertama, sebab istiqomah adalah al-juhdu fi talabul ilmi, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sebab para ibu, para bapak, tidak mungkin orang akan istiqomah dalam agama Allah bagi orang yang tidak tahu agama Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak menjadikan orang itu baik, berada dalam petunjuk, maka Allah menjadikan orang itu faqih. Jadi para ibu, para bapak, sejauh mana kita itu punya ilmu, maka sejauh itu juga hidayah kita akan dapatkan. Sejauh ilmu yang kita miliki, maka sejauh itu juga selamatnya kita dari kesesatan. Maka tidak boleh kita malu mencari ilmu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, uluwil himmah, punya cita-cita yang tinggi, punya tekad yang kuat. Sebab ada istilah manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Makanya para ibu, para bapak, Jabir ibnu Abdullah untuk mencari satu hadis saja itu berjalan 1 bulan. Kalau ibu, para bapak, kalau kita sekarang pingin hidayah, hari ngaji sebulan sekali, belajarnya sebulan sekali. Bahkan ada orang belajar agama itu setahun sekali. Kapan? Kalau dengarkan khutbah Idul Fitri. Ada yang belajar itu mungkin kalau ada ritual-ritual, oh ketika pernikahan baru dengar nasihat. Ada yang mungkin seminggu sekali sambil ngantuk, kapan? Ketika Jumatan.
Jadi tidak mungkin kita bisa tahu ilmu kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ini yang kedua. Yang ketiga, punya teman yang baik. Siapa teman yang baik? Ulama yang paling pertama. Yang kedua adalah tetangga yang baik. Jadi kita duduk dengan ulama. Orang yang tidak mencintai ulama, orang yang tidak menghormati orang alim, ya, dia tidak akan diberikan hidayah, dia tidak akan diberikan taufik. Sebab kebaikan itu berada di atas ulama. Memang kita tidak boleh taklid ke ulama dan tidak boleh ta'assub ke ulama. Akan tetapi setiap mukmin wajib duduk dengan orang alim. Barang siapa yang diberikan dalam hatinya kebencian kepada orang alim, maka akan diharamkan baginya hidayah. Barang siapa yang buruk prasangka kepada orang alim, maka akan diharamkan hidayah bagi orang itu. Al khair, sebab kebaikan itu berada di sisi ulamanya. Saya akan akhiri sabda Nabi SAW dan fatwa para ulama, di mana dikatakan manusia ini akan berada dalam kebaikan selama menghormati pemimpinnya dan selama menghormati ulamanya. Sebab kebaikan itu berada dalam orang alim. Jadi kalau kita bukan orang alim, kalau kita thalabul ilmi, bertanya dan duduk dengan orang alim, baik hati kepada orang alim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, setiap majlisnya senantiasa mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai gurunya. Kenapa? Sebab Imam Ahmad mengatakan, kecintaan seorang guru kepadaku melebihi kecintaan bapakku kepadaku. Kenapa para ibu para bapak? Kalau para ibu para bapak cinta kepada anak, umumnya hanya dunia saja. Menyiapkan pakaiannya, menyiapkan bajunya, menyiapkan celananya, menyiapkan makanan, tapi tidak menyiapkan ilmu. Apa yang disediakan oleh para ibu para bapak hanya berkaitan dengan perut. Tapi yang disediakan oleh ulama untuk manusia apa? Ilmu yang menuju ke surga. Maka barang siapa yang tidak menghormati orang alim dan tidak mendudukan orang alim dalam kedudukannya, akan terjadi kerusakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat para ibu para bapak, kalau para ibu para bapak tidak menghormati dan tidak mengutamakan orang alim, maka Allah, malaikat, penduduk langit, ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka akan mendoakan orang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ar wal hutbi bahriha wan namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka akan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Apa solawatnya Allah kepada orang yang berilmu? Mengampuni mereka, merahmati mereka, memberkati mereka. Oleh sebab itu, orang yang berilmu tidak akan bergantung kepada siapapun, tidak akan bergantung kepada penguasa, tidak akan bergantung kepada orang yang punya harta. Kenapa? Sebab yang punya ilmu itu adalah orang yang sangat mulia. Yang kedua, bagaimana salat malaikat? Salat malaikat, penduduk bumi, penduduk langit, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di darat, di sarangnya. Kalau para ibu, para bapak tidak mendoakan, maka semut-semut mendoakan. Tidak malu kita dengan semut yang mendoakan ulama, lalu kita tidak mendoakan mereka? Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengambil istimbat, semut-semut saja, ikan-ikan saja yang ada di lautan, mereka mendoakan orang berilmu, maka aku senantiasa mendoakan guruku Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam setiap majelisku. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali demikianlah kajian di pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul mengamalkan Islamnya, dan kita dijauhkan dari setiap penyimpangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.